Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, 41 orang meninggal dunia akibat lapas Tangerang terbakar pada Rabu dini hari tadi. Lalu bagaimana kronologis kebakaran dan kondisi lapas saat ini? Selengkapnya akan dibahas dalam At Large bersama Valencia Melvinci. Silakan Valen. Terima kasih Vera, selamat siang pemirsa. Terkait dengan kejadian terbakarnya lapas Tangerang pagi hari ini, kita akan bahas lebih lengkap seperti apa sebenarnya kronologis terjadinya kebakaran dalam segmen At Large kali ini. Yang pertama kita lihat ternyata di sini lapas kelas 1 Tangerang sudah terbakar pada pagi hari tadi pukul 1:50 waktu Indonesia Barat. Dan ini kejadian 8 September 2021 berlokasi di Blok C yang terdiri dari satu aula dan total ada 9 kamar yang dilaporkan pada saat kejadian terjadi. Seluruh kamar yang berisi narapidana dan juga tahanan ini dalam kondisi terkunci. Kemudian dari total seluruh yang mengalami lokasi Blok C2 yang terbakar ini, total penghuni lapas ada 122 orang yang menjadi korban. Ini merupakan dihuni dari napi narkoba dan juga kriminal. Secara rincinya 41 orang dilaporkan meninggal dunia di tempat, 8 mengalami luka berat, 1 disampaikan bahkan luka berat sampai dengan 98% dan 7 lainnya luka berat dengan proporsinya sampai dengan lebih dari 50%. Sedangkan 73 lainnya dilaporkan luka ringan. Dan kemudian bagaimana penanganannya pada saat pasca kejadian terjadi? Ini seluruh korban ditangani di beberapa lokasi. Yang pertama di Rumah Sakit Dr. Sitanala, kemudian ada di RSUD Kabupaten Tangerang, dan juga penanganan dilakukan bagi yang mengalami luka ringan, yakni di Poliklinik dan juga di Masjid Lapas kelas 1 Tangerang. Selanjutnya pemirsa, dari kejadian ini tentu kita menjadi mengingat seperti apa sebenarnya sejarah dari Lapas kelas 1 Tangerang ini. Apa sebenarnya kegunaan, apa fungsi yang sudah sebenarnya ditetapkan sejak awal. Lapas dibangun pada tahun 1977. Memakan waktu pembangunan 3 tahun dan diresmikan pada tahun 1982. Di atas tanah seluas 5 hektar dibangun di Tangerang. Awalnya memang pembangunan ini dikhususkan untuk menangani napi korupsi. Kini diisi oleh pelaku kriminal dari berbagai jenis kejahatan. Maka tadi seperti yang disebutkan, orang-orang yang menjadi korban ada yang merupakan napi narkoba, kemudian ada yang juga satu merupakan WNA yang merupakan warga binaan dari kasus terorisme dan satu yang meninggal merupakan korban dari pelaku tindak kejahatan pembunuhan. Dan pada 2008, Lapas kelas 1 Tangerang ini pernah diisi oleh 60% napi narkoba, sedangkan 40%-nya adalah sisanya napi umum. Selanjutnya kita lihat pula, setelah mengetahui sejarahnya seperti apa, sampai dengan hari ini, berapa banyak sebenarnya kapasitas napi yang berada di Lapas kelas 1 Tangerang pada hari ini? Kita lihat datanya seperti apa. Ternyata data per September 2021, lapas saat ini diurus oleh 163 orang. Ini termasuk angka yang terdiri dari pejabat struktural, anggota keamanan, dan juga staf lapas. Bagaimana dengan jumlah napi yang berada di sana? Kapasitas sebenarnya hanyalah 600 orang pemirsa. 600 tahanan dan juga narapidana. Namun saat ini bahkan dihuni oleh 2072 orang yang dilaporkan dari Ditjenpas. Ini merupakan tahanan dan narapidana. Bahkan tadi pada saat konferensi pers, Menkumham Yasona Lauli menyebutkan jumlah narapidana yang berada di dalam lapas ini kapasitasnya melebihi kapasitas seharusnya bahkan sampai 400%. Selanjutnya kita lihat dari kondisi yang sudah ada memang melebihi kapasitas yang sudah ditentukan dan kemudian kejadian kebakaran terjadi di Blok C2. Namun kita tentu perlu melihat kembali ke belakang. Sejauh ini seperti apa kasus kebakaran yang pernah terjadi di lapas yang ada di Indonesia. Jika kita lihat pada 11 April 2020, pernah terjadi kerusuhan di Lapas Tuminting, Sulawesi Utara. Dan ini menyebabkan lapas terbakar karena adanya narapidana yang melakukan kerusuhan di dalam lapas. Kemudian pada 29 Oktober 2020, Lapas Purwokerto yang terbakar. Penyebabnya adalah korsleting listrik disebabkan karena ada arus pendek yang berawal dari sebuah minimarket yang ada di dalam lapas. Kemudian pada 12 Februari 2020 juga bangunan lapas di Kabanjahe, Kabupaten Tanah Karo, Sumatera Utara
terbakar karena penghuni lapas sengaja membakar karena alasannya tidak terima rekannya di dalam lapas dihukum rantai. Dan kita juga masih ingat pada 29 September 2019 silam pernah juga terjadi kebakaran di lapas perempuan kelas 3 Palu, Sulawesi Tengah karena tahanan yang ingin kabur. Nah pemirsa, dari seluruh data yang sudah dipaparkan, dari rincian kejadian yang sudah disampaikan oleh pihak berwenang, kita masih perlu menantikan seperti apa hasil dari penyelidikan. Apa sebenarnya penyebab terjadinya kebakaran di lapas kelas 1 Tangerang. Dan tentunya kita berharap supaya upaya preventif tetap diupayakan pemerintah semaksimal mungkin untuk mencegah kejadian kebakaran lainnya di lapas yang ada di Indonesia. Demikian fact check hari ini, saya kembalikan ke Anda, Vera. Baik, terima kasih Valencia Melvinsi atas paparan komprehensif Anda.